Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang faktor-faktor komponen abiotik dan abiotik pada daratan. Kelompok kami berisikan saya sendiri Esfarla Oki Basara Basarahil, saya Putu Hatimah, saya Nabila Sada Putri. saya Gisela Tauhat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Seperti yang diketahui bahwa bumi memiliki komponen-komponen dan lingkungan di dalamnya. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat adalah interaksi yang wilayah cakupannya yang sangat luas. Biasanya, ilmuwan mengenal dengan sebutan bioma. Bioma atau ekosistem darat sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah perubahan iklim, letak astronomi, dan letak geografis. Juga mempengaruhi kondisi bioma di bumi. Ekosistem yang ada di darat dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Adapun pengertian dari komponen biotik, makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme hidup lainnya. Sementara komponen abiotik adalah komponen berupa benda mati atau yang tidak hidup seperti iklim, cahaya matahari, tanah, suhu, dan sebagainya. Ciri-ciri ekosistem darat, ada beberapa ciri khusus yang dapat kita temukan pada ekosistem darat. Di antaranya adalah lingkungan fisiknya berupa daratan, dominan vegetasinya pada skala luas, interaksi flora dan fauna berada di lingkungan daratan. Biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik berada pada organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang keberlangsungan kehidupan organisme tersebut. Beberapa contohnya adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Kali ini kita akan menjelaskan tentang ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang didominasi oleh air. Biasanya air berperan sebagai tempat atau habitat organisme air. Komponen ciri-ciri komponen ekosistem yang pertama didominasi oleh air, yang kedua sebagai habitat makhluk hidup air ataupun hewan organisme yang amfibi, yang ketiga minim cahaya, yang keempat suhunya kurang ekstrim. Komponen biotik yang terdapat dalam air misalnya ada ikan, ada katak ataupun kodok, ada tanaman air, dan ada lumut. Sedangkan komponen abiotik bisa terdiri dari suhu, cahaya matahari, dan bebatuan. Baiklah, dari hasil pengamatan ekosistem darat dan ekosistem air beserta komponen penyusun abiotik dan biotik, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Pada ekosistem darat, contohnya seperti burung dan tanaman, biotik dan biotik. Pada interaksi burung dan tanaman, burung mengambil biji-bijian dari tanaman. Dan yang kedua, tanaman dengan tanah, biotik dan abiotik. Tanah sebagai tempat tumbuh atau sebagai zat hara untuk tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan. Sarang tawon dengan pohon-pohon sebagai objek tempat sarana tempat untuk menempelkan sarang tersebut. Belalang dan tanaman. Tanaman di sini bisa dimakan oleh belalang. Tanaman dan cahaya matahari. Tanaman menyerap cahaya matahari untuk berkembang biak dan untuk proses.
Adapun untuk ekosistem air didapatkan sebagai berikut: organisme air seperti tanaman air, ikan, air sebagai sarana hidup dan berkembang biak. Tanaman air dan cahaya matahari. Tanaman air di sini menyerap cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Tanaman air dan ikan. Tanaman air berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat bertelurnya ikan. Batu dan ikan. Batu di sini berfungsi sebagai alat pelindung untuk ikan atau sebagai sarana berlindungnya organisme-organisme air. Baiklah, begitulah sedikit kesimpulan dari ekosistem darat dan ekosistem air beserta komponen biotik dan abiotiknya dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.